Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Selamat siang Bapak. Terima kasih sebelumnya atas kehadiran teman-teman untuk mengikuti kegiatan ini. Senang sekali Bapak bisa bertemu dengan teman-teman hari ini. Sebelum kita mulai kegiatan, mari kita berdoa. Ada yang ingin memimpin doa? Silakan, ada yang ingin? Ya udah. Randy Pak. Minggu lalu saya Pak. Randy. Oh, mimpin lagi. Minggu lalu saya Pak. Ya udah Bapak yang pimpin. Sebelum melakukan bimbingan konseling hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Oke, gimana teman-teman kabarnya? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah baik Pak. Apa ya? Ya, syukur kalau begitu. Sebelum itu teman-teman udah kenal semua belum? Udah Pak. Udah Pak. Di pertemuan sebelumnya. Pak. Ada yang lupa? Dan kemarin Pak. Jadi Insya Allah udah kenal Pak. atau ada yang Udah Pak. Udah kenal. biar lebih kenal dekat lagi, perkenalan diri lagi ya. Iya Pak. Ingat Boleh, nama Pak. satu-satu ya. Silakan. Siapa yang mau perkenalan terlebih dahulu? Saya Pak, saya. Ya, silakan. Kenalkan, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Rian Trihartanto. Dipanggil ya. Dipanggilnya Hartanto, panggil Tanto juga boleh. Oke, hai Tanto. Saya juga semoga sehat selalu. Yang lain, silakan. Ya Pak. Ya, silakan. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Nurani. Hai Nurani. Hai Nurani. Hai. Saya Pak. Selanjutnya siapa? Silakan. Perkenalkan nama saya Hanifah Fauzia, biasa dipanggil Hanifah atau Cu. Hai Hai, Hanifah. Hai Put. Hai. Ya, selanjutnya silakan. Saya Pak. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Novia Sabrina, bisa dipanggil Sabrina atau Sasab. Terima kasih. Hai Hai, Sasa. Sabrina. Hai. Selanjutnya siapa? Sabrina. Saya Pak, boleh Pak. Ya, silakan. Perkenalkan, saya Diki Sabta Pratama, bisa dipanggil Diki. Hai Hai. Diki. Saya juga. Ya, selanjutnya silakan. Saya Pak, Ya, silakan. saya semua perkenalkan, saya Taski Abijama, biasa dipanggil Taski atau Bagol. Hai Hai Taski. Saya Taski. Hai Taski. Bapak saya Pak. Selanjutnya ya, silakan. Hai semua, perkenalkan nama saya Firda, biasa dipanggil Firda aja. Hai Firda. Hai Firda. Hai Firda. Selanjutnya Pak. Nama saya Ya, Nisma Marzuki, biasa dipanggil Anis, Pak. hai Nis. Hai Anis. Anis. Hai Anis. Selanjutnya udah semua. Saya belum Pak. Oh ya, silakan. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Randy Maulandani, bisa dipanggil Randy atau Bang Randy. Terima kasih. Hai Hai, Randy. Hai Pak Wendy. Hai Randy. Sudah semua ya? Udah Pak. Udah Pak. Nah, teman-teman, untuk pertemuan kali ini kita akan melakukan bimbingan kelompok ya. Udah pada tahu belum bimbingan kelompok? Apa udah ada yang pernah bimbingan kelompok belum sebelumnya? Belum Pak. Belum Pak. Belum Pak.
Ada yang belum, ada yang sudah juga mungkin ya. Pak. Ada yang tahu nggak bimbingan kelompok itu artinya apa? Silakan. Ada yang tahu nggak? Open mic ya teman-teman. Ada yang tahu nggak bimbingan kelompok apa? Saya mungkin Pak. Ya. Silakan siapa? Saya Randy Pak. Ya, Randy silakan apa? Ini mudah-mudahan nggak salah ya Pak. Yang saya tahu sih bimbingan kelompok adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang yang memberikan sebuah manfaat atau dinamika kelompok gitu. Ya, betul. Secara garis besar seperti itu. Jadi bimbingan kelompok itu salah satu layanan bimbingan konseling, yaitu suatu kegiatan kelompok yang dilakukan oleh sekelompok orang dengan memanfaatkan dinamika kelompok, yaitu adanya interaksi saling mengeluarkan pendapat, memberikan tanggapan, saran, dan sebagainya, di mana pemimpin kelompok menyediakan informasi-informasi yang bermanfaat agar dapat membantu individu mencapai perkembangan yang optimal. Itu tadi pengertiannya. Tujuannya teman-teman ada yang tahu nggak? Apa pernah dengar, pernah baca gitu? Tujuan bimbingan kelompok. Untuk memecahkan masalah kelompok yang ada di dalam kelompok itu, Pak. Ya, memecahkan masalah. Ada lagi? Belajar menghargai pendapat orang lain. Ya, betul. Ada lagi nggak? Bertanggung jawab atas pendapat yang dikemukakan, Pak. Ya, betul. Oke, udah mengerti semua sepertinya ya. Jadi Bapak jelaskan tentang tujuannya ya. Menurut Prayitno tahun 1995, tujuan bimbingan konseling yaitu yang pertama, mampu berbicara di depan orang banyak. Yang kedua, mampu mengeluarkan pendapat, ide, saran, tanggapan, perasaan, dan lain sebagainya kepada banyak orang. Selanjutnya, belajar menghargai pendapat orang lain. Selanjutnya, bertanggung jawab atas pendapat yang telah dikemukakannya. Yang kelima, mampu mengendalikan diri dan menahan emosi. Yang keenam, dapat bertenggang rasa. Yang ketujuh, menjadi akrab satu sama dengan yang lainnya. Oke, jadi di sini Bapak bertindak sebagai pemimpin kelompok ya, teman-teman sebagai anggota kelompok. Sebelum itu ada yang ingin ditanyakan nggak? Belum ada, Pak. Belum ada Pak, cukup Pak. Belum, Pak. Lanjut, Oke, kalau Pak. belum. Jadi selanjutnya Bapak akan menjelaskan asas-asas ya di dalam bimbingan konseling ini. Asas-asas ini kalau bisa nanti kita patuhi. Memang harus dipatuhi. Yang pertama itu asas kerahasiaan. Jadi nanti semua anggota berjanji apapun yang terjadi dalam proses konseling tidak akan dibocorkan kepada orang lain. Yang kedua, asas keterbukaan. Semua anggota kelompok terbuka dalam menyampaikan permasalahannya. Yang ketiga, asas kesukarelaan. Setiap anggota rela secara sukarela tanpa paksaan untuk mengikuti kegiatan ini. Yang keempat, asas kegiatan. Diharapkan semua anggota kelompok dapat berpartisipasi dan diharapkan keaktifannya mengikuti konseling kelompok ini dari awal hingga akhir. Yang kelima, asas kenormatifan. Jadi semua anggota mengikuti norma-norma yang berlaku, menjaga sopan santun, saling menghormati, dan ketika memberi solusi untuk anggota yang lain, hendaknya sesuai norma yang berlaku, tanpa menyinggung anggota yang lain. Untuk topik untuk pertemuan kali ini, bimbingan konseling kelompok hari ini, Bapak mengambil topik bebas ya. Jadi Bapak membebaskan topik dari kalian. Nanti kita sepakati topik siapa yang akan nanti kita bahas. Jadi satu-satu nanti
mengemukakan pendapat atau idenya tentang topik yang akan kita bahas ya. Silakan, ada yang ingin memberikan idenya. Saya Pak. Satu-satu ya. Siapa? Sebutkan nama dan Saya Pak. sebutkan idenya apa. Taski Siapa? duluan. Saya Pak Taski Pak. Ya, Taski apa topiknya? Tentang bahayanya COVID Pak. Bahaya COVID. Oke, kita simpan. Yang lain? Siapa Saya, orang? Satu ya. Ya, siapa? Hanifah, Pak. Oh, Anis. Menghalalkan segala cara, Pak, di masa pandemi. Menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang di masa pandemi ini, Pak. Menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang di masa pandemi. Ya, Oke, kita simpan. Selanjutnya siapa? Saya Pak, Firda. Ya, Firda, silakan. Banyaknya kasus perceraian Pak selama pandemi. Oke, Firda, topiknya tentang banyaknya kasus perceraian di masa pandemi. Iya betul, Oke, terutama di selanjutnya. Indonesia Pak. Ya oke, kita simpan dulu ya. Oke, selanjutnya. Ayo Pak. Ya, siapa? Silakan. Nama Sekarang sama. sudah. Oh ya, nama saya Randy Maulandani Pak. Ya, Randy, silakan. Sekarang sudah banyak kasus terjadi, bahkan ada yang sampai meninggal dunia karena dunia media sosial ini kan sudah mulai teknologinya sudah mulai merajalela gitu ya Pak. Nah, viral dengan segala cara ini yang perlu kita perhatikan juga Pak. Jadi Jadi pengen topiknya viral dengan segala cara gitu. Oh, Entah iya. misalnya ke tengah jalan atau gimana, tidak memperhatikan lingkungannya. Ya, ya. Ya, menarik topiknya ya. Oke, kita simpan dulu ya. Yang lain, Saya Pak, Saya Pak. siapa duluan? Hayo, Sweet. dan Ispa duluan. Ya Pak, saya Pak Anis Pamarzuki Beda. Pak. Nih, Saya silakan. ngebahas fenomenal netizen Indonesia Pak. Karena banyak sekarang komentar-komentar yang bikin sakit hati Pak. Media sosial. Iya. Jadi apa? Temanya apa? Netizen gimana? Fenomenal netizen di Indonesia. Oh, fenomena netizen di Indonesia. Oke, kita simpan dulu ya, Nis. Selanjutnya siapa? Tadi Saya siapa tuh? Pak, Nurani. Ya, Rani, silakan. Banyaknya pengangguran di masa pandemi. Banyaknya pengangguran di masa pandemi. Oke, menarik. Kita simpan dulu ya. Pak, Selanjutnya saya siapa? Pak. Ya, silakan. Siapa ini? Pak, saya Sabrina, Pak. Oh, Sabrina, silakan. Banyaknya korban bullying di sekolah, Pak. Banyaknya korban bullying di sekolah. Oke, kita simpan. Selanjutnya, ada yang belum ya? Saya Pak, saya Ya, silakan. Siapa ini? Tanto Pak. Ya, Danto, silakan. Peredaran obat-obat terlarang Pak sekarang semakin meresahkan Peredaran obat-obat terlarang. karena sudah bukan kalangan atas, cuman lebih Pak. Sekarang sudah masuk ke ranah sekolah soalnya Pak. Oh iya. Tramadol Resah, Pak, Pak, resah. tramadol. Iya, menarik. Jadi apa? Iya benar kata Apa? Bang Taski. Apa topiknya jadinya? Fokusnya apa tadi? Bisa diulang nggak? Siapa Tanto tadi? Bisa diulang topiknya tadi? Topiknya peredaran obat terlarang di sekolah Pak, sudah mulai masuk sekolah. Peredaran obat terlarang di sekolah. Topiknya oke. Iya Pak. Selanjutnya siapa? Yang belum? Ada yang belum menyebutkan ide untuk topik kita hari ini? Sudah semua? Saya Sudah, Pak belum Pak. Pak. Siapa? Sinyalnya Pak saya jelek Pak. Ini Pak. Iya, nggak apa-apa. Siapa ini? Sinyal saya jelek Pak nih. Saya pengen Ya. ini Pak. Temanya Apa? bagaimana mencari pasangan yang baik Pak. Bagaimana mencari pasangan yang baik? Iya Oke, Pak. menarik. Oke, ada lagi? Udah semua ya? Sudah, Pak. Pak,
Jadi dari tadi yang sudah disebutkan teman-teman, kira-kira apa nih yang mau kita bahas nih? Dari teman-teman yang menarik apa nih? Ada yang tadi tentang peredaran narkoba di sekolah, tentang pengangguran, tentang netizen, tentang viral. Apa nih teman-teman yang mau kita bahas? Banyaknya pengangguran aja, Pak. Pengangguran. Gimana teman-teman lain, setuju gak? Boleh, Pak. Setuju, Pak. Boleh Setuju, Pak, setuju Pak. Setuju Pak. Setuju. Setuju, oke. Karena banyak yang setuju, jadi kita ambil topik apa nih, banyaknya pengangguran di masa pandemi atau gimana? Itu Iya, aja. Pak. Ya, Pak, banyaknya pengangguran di masa Covid ini, Pak. Iya, Pak, karena banyak yang nganggur pas sekarang. Iya. Ya, saya merasakan apa yang kamu rasakan, Miss. Korban ya Firda ya. Iya, benar. Saya salah satunya. Semoga Pak sedih banget dah. Iya, saya butuh solusi, Pak. Pak, bahas yuk, Ya, Pak. nanti kita diskusikan ya. Sebelum kita masuk ke tahap kegiatan nih, kayaknya masih pada lemes nih, pada kurang bergairah. Mendingan kita main games dulu apa? Boleh, Pak. Biar semangat nih, Pak. Boleh. Biar membangun Boleh, Pak, biar semangat. olahraga. Domba hago, Pak, domba hago. Olahraga. Lemes banget Pak, kayak tempe Pak. Tapi saya belum pernah lihat olahraga online. Nonton di YouTube dulu terus nanti ikutin paling. Gamesnya jadinya begini. Kalau Bapak bilang jadi kalian menggerakkan kepala ya. Kalau Bapak bilang bawah, berarti kalian harus ngedanga ke atas. Oh, kebalikannya, Pak. Ya, jadi kebalikannya. Kalau Oke. misalnya Bapak Kalau bilang Bapak atas, bilang ke bawah, berarti ke kita ke bawah. atas. Oke. Terus kalau Bapak bilang kiri, berarti ke kanan kalian. Ini sudutnya sudut kalian aja, dari sudut kalian. Iya, Jadi siap. kalau kiri, Bapak bilang kiri, kalian harus ngadepnya ke kanan. Pokoknya ke arah sebaliknya ya. Iya, Pak. Ini saya bisa ngelihatnya cuman Anispa, Sabrina sama Firda aja di layar saya. Jadi teman-teman tolong dibantu, nanti kalau ada yang salah tolong nanti ditegur, nanti kita kasih hadiah. Yang salah kita kasih hadiah. Ada hadiahnya. Giveaway. Bapak bukan YouTuber. Hadiahnya apa Pak? 13. Hadiahnya nanti rahasia. Rahasia. Kita coba dulu deh. Main Coba rahasiaan. dulu atau langsung nih? Uji coba dulu ya, Pak. Ya, coba dulu, Pak. Dicoba dulu Pak, deg-degan Pak. Bapak cuma nyebutin aja, kalian yang praktekin ya. Oh, Ya. siap. Oke, coba dulu ya. Bawah, kiri, bawah, kiri, atas, bawah, kanan, kiri. Ayo. Udah boleh mulai belum? Ya boleh. Mulai nih ya. Ya, Mana-mana siap. udah. Jangan Pelan-pelan ya, Pak. cepet-cepet Pak, jangan cepet-cepet. Iya. Otak saya pusing Pak. Pak. Bapak pelan-pelan. Kasih jeda, Pak. Pelan pelan. Kalau pelan mah Cepet palanya copot bentar. ada delay ininya suaranya. Kalau cepet kan bingung kalian pasti. Masa permainan mudah? Permainan apa yang mudah? Asik. Aduh. Domba Masa hago, ya? Pak. Jangan Iya, sampai manusia. bilang curang lagi Pak. Oke, kita mulai. Oke, bisa kita mulai ya. Ya, Pak. Oke, 1, Fokus teman-teman. 3, kanan, bawah, atas, kanan, kiri, atas, bawah, atas, kiri, kanan, bawah, atas, kiri, bawah, kanan, atas, kiri. Pelan, Pak. Ini udah banget. Jangan. Leher kalian copot. Jangan. Nyebutin dong. Ya udah, nggak jadi hadiahnya deh, kasihan. Leheran Pusing loh. habis bimbingan konseling, rupanya pada masalahnya selesai malah pada ke klinik lagi, jangan kasihan.
Gak punya pala serem, Pak. Kalau nggak ada pala nggak bisa jalan kalian gimana? Oke, udah ya. Gamesnya udah. Kan yang jalan kaki, Pak. Gak ada kepala bisa hidup, Pak. Kan dari otak yang menggerakkan. Betul-betul, Bapak. Betul ya, Pak. Ada Pak. Tetap aja nggak hidup, Ya, Pak. semangat ya. Ya, Pak. Ya, Lanjut. Pak. Siap, Sebelum lanjut. ke tahap kegiatan ada yang ingin ditanyakan nggak? Udah siap belum ke tahap kegiatan? Kegiatan apa nih, Pak? Kegiatan untuk melakukan bimbingan konseling kelompok. Ada yang ingin ditanyakan? Apa Siap udah dong, siap? Pak. Belum? Udah siap, Pak. Ya udah siap. Cukup. Dilanjut, Pak. Yuk. Jadi kan kita bahas tentang pengangguran di masa pandemi nih. Ya, Pak. Bapak pengen tahu dulu deh, temen-temen nih boleh gak sharing, ada gak temen atau saudaranya yang terkena dampak pengangguran atau PHK dari pekerjaannya, entah itu temannya, saudara atau siapa orang yang mungkin teman-teman kenal, boleh sharing gak? Banyak, Pak. Ya silakan, ada yang mau sharing dulu gak? Siapa? Silakan. Kerja apa gitu karena dampak pandemi dia jadi kayak gimana sekarang kondisinya seperti itu. Oh, ada, Pak. Siapa ini? Silakan, ada yang mau sharing dulu. Tetangga saya, Pak. Ya, tetangganya gimana? Kayaknya dia stres kali ya, Pak, gara-gara pandemi ini di PHK. Terus dia nggak dapet kerjaan tuh, Pak. Kerjaan yang ngelamun. Kemarin hilang, Pak. Itu orangnya hilang, kagak tahu, maksudnya kan dia kerjaannya ngelamun tuh, ya kan, bengong-bengong. Kerjaan kamu serius, kamu siapa ini? Hah? Siapa ini? Serius, Pak. Maksud saya dia tuh kan habis di PHK, jadi kerjaannya dia tuh gara-gara habis di PHK di pandemi ini tuh, jadi kerjaan dia tuh kayak merenung gitu loh, Pak. Jadi Bapak, Pak. Kirain Bapak tadi kerjaan dia melamun saja, melamun, tahu-tahu dia dipecat. Siapa yang mencat ngelamun? Sudah pasti, Papa. Kalau kayak gitu sudah pasti. Maaf, Bapak kurang connect, maaf. Tadi Bapak dengar kok orang kerjanya melamun, tahu-tahu dia di PHK sama siapa gitu. Saya tadi udah ngomong dulu nanti, Pak, awalnya tetangga saya di PHK dulu, baru. Iya, kamu bilangnya di PHK dulu, terus dia ngomong tadi. Iya, dia di PHK gara-gara pandemi. Ini kisah nyata, Pak. Hah? Dia di PHK, sebentar nih Bapak ulang, dia di PHK, terus dia sering melamun. Dia melamun terinspirasi, terus dia pengen jalan dari Cibinong ke Depok. Bapak ngerti nggak sih, Pak, cerita saya, Pak? Bapakmu gimana sih? Pak, Pelan-pelan, pelan-pelan. minum aqua dulu, Pak. Oh jadi, ya. Jadi kan gini nih, Pak. Ya, Pak. Ya, Bapak dengar. Tahu, Pak, ya, banyak banget orang di PHK gara-gara COVID-19. Betul. Ya. Nah, mungkin dia sudah mencari-cari kerjaan lagi, kan susah, orang aja pada di PHK, ya kan? Kebanyakan. Oh iya. Nah, Iya. mungkin di situ dia stres, Pak. Saya juga nggak tahu banget nih, Pak. Kan saya juga di sini warga baru nih. Terus saya baru dapat kabar aja infonya gitu. Dia habis di PHK. Oh. Dan Jadi kemudian dia stres kan. ya pelangak-pelongo lah itu orang. Gitu, Pak. Oh. Keren hilang dari Cibinong. Tiba-tiba ditemuinya di Depok. Begitu, Pak. Pak, ngerti, Pak? Maaf, Pak. Iya. Ngerti. Ya. Jadi ini dia bahaya banget, stres karena Pak. di PHK. Iya, oke. Nah, kayak gitu, Pak. Tapi alhamdulillah sekarang udah ketemu. Ini siapa? Yang cerita siapa nih? Ini Hanifah, Pak, yang cerita. Hanifah, oke, Hanifah. Terima kasih sharingnya, Hanifah. Teman-teman ada yang lain nggak yang mau sharing, temen atau saudara atau tetangga yang terkena dampak PHK di masa pandemi atau karena COVID jadi menganggur? Silakan, ada nggak teman-teman yang lain? Adik saya, Pak. Ini siapa? Randy, Nama? Pak. Ya, Randy, silakan. Adik saya tuh baru keluar sekolah.
Nah, Ya. terus karena saya merantau di Jakarta, saya bawa ke Jakarta, Pak. Terus dia kerja di Trans Studio Mall Cibubur tuh, Pak, TSM yang baru. Ya. Nah, padahal itu juga TSM tuh baru tuh. Ya. Sekian 3 tahun 2 tahunan, 1 tahun keresmian, tiba-tiba COVID lah. Adik saya juga udah masuk kerja tuh, saya masukin ke sana kan. Tiba-tiba corona, PSBB pertama. Terdampak lah 3 bulan itu. Pasti pertama tuh benar-benar kerasa banget sih, Pak. Mungkin teman-teman yang lain juga kerasa banget PSBB pertama tuh. Hampir semua terdampak. 3 bulan tuh saya juga ngerasain langsung, saya juga nganggur, Pak. Ini cerita asli, Pak. Cerita saya pribadi dan adik saya. Iya. Jadi saya juga sempat nganggur. Kuliah saya juga sampai bingung, saya bakalan kayaknya saya nggak lanjut kuliah nih, kayaknya saya di kampung gitu kan. Karena saya juga terdampak. 3 bulan saya juga di kampung, adik saya juga 3 bulan di kampung. Nah, alhamdulillah 3 bulan dari sana masuk lagi tuh. Sebenarnya sih saya juga agak mulai waktu itu tuh mulai benar-benar pusing banget gitu tuh, gimana ya. Saya kuliah kan di kota gitu di Jakarta, sedangkan saya dari kampung gitu. Tiba-tiba ada corona, terus PSBB tiba-tiba harus dirumahkan gitu. Itu ngerasa terdampak banget sih, Pak, saya pribadi dan adik saya. Kalau adik saya sampai sekarang jadi nganggur. Kalau saya alhamdulillah balik lagi. Sempat dipanggil sih, Pak, adik saya dipanggil lagi. Baru juga berapa bulan tiba-tiba PPKM masuk lagi. PPKM lagi ya, udah jadi sampai sekarang enggak. Saya rasa sendiri sih, Pak, saya ngerasain sendiri dampaknya pagi merantau itu sih, Ya. Pak. Oh, jadi Randy ini adiknya terkena dampak pandemi, tapi bukan adiknya saja, tapi Randy-nya Saya juga pribadi ya. juga ya ngerasa terdampak banget sih, saya pribadi sih sebenarnya, Pak. Kalau adik saya baru keluar sekolah masih bisa nyari, tapi kalau saya kan sudah lama gitu, Pak, di Ya, ada pengalaman ya. sambil kuliah juga gitu, udah mau semester akhir gitu kan. Ternyata tiba-tiba corona, harus diam di kampung, bayaran juga tiba-tiba harus bayaran. Sempat bingung sih, Pak. Ya, oke. Randy, Cuman gak terima usah kasih. nangis. Diam Bapak teman-teman ya? Enggak, Bapak merasakan apa yang kamu rasakan? Bisa merasakan apa yang kamu rasakan? Ini serius sih, Pak. Ini cerita nyata saya pribadi. Iya. Terima kasih Randy ceritanya, sharingnya. Teman-teman ada yang mau sharing lagi nggak? Terkait dengan pengangguran di masa pandemi, siapa? Teman-temannya mungkin ada saudaranya. Silakan teman-teman. Saya, Pak, Siapa? Rian, Pak, Hartanto ya, silakan. Jadi dulu saya sempat buka usaha gitu, Pak, sebelum pandemi. Ya. Usaha kulineran. Pas pandemi itu kan jam malam dibatasin, Pak. Jadi agak sulit cari konsumennya. Jadi karena sulit, makin lama makin sulit, sekalinya dibuka harus dibubarin lagi kan sama petugas dengan alasan protokol dan tidak protokol. Padahal saya coba cari makan di situ, cari uang buat bayar kuliah. Saya sampai cuti kuliah, Pak, gara-gara pandemi. Bukan gara-gara pandemi sih, karena tidak ada pemasukan. Iya. Akhirnya sekarang saya menganggur dan usaha saya terpaksa harus gulung tikar, Pak. Tapi kuliah masih jalan, kamu? Ini sekarang saya coba peruntungan baru, cari usaha yang baru, dan sekarang mulai kuliah lagi, Pak. Baru masuk lagi. Ya, bagus. Terima kasih Tanto atas sharing ceritanya ya. Teman-teman ada yang punya cerita lagi nggak? Atau mau sharing tentang pengangguran atau PHK terkait dengan pandemi ini? Ada lagi? Oke, kalau nggak ada, kan banyak nih yang terkena dampak, entah itu pekerja atau pedagang nih.
kira-kira mereka tuh bertahannya tuh bisa kenapa gitu? Karena apa? Ada yang mau Keluarga, Pak. berpendapat nggak? Ya, Kalau kata pasti karena keluarga, anak, istri di rumah kayak gitu. Karena ini nggak siapa? sedikit Ini siapa ya? Suaranya siapa? Pak Sebutkan Hanifah. namanya dulu. Ya, Hanifah, ya silakan. Ya, jadi kalau menurut saya mereka ini bertahan hidupnya karena mau nggak mau kan harus cari uang ya Pak. Nah Ya, terus jadi mereka itu bertahan hidupnya karena anak istri mereka kan harus dikasih makan. Jadi mau nggak mau ya harus tetap berjualan walaupun mungkin omsetnya akan turun jauh lebih bawah gitu Pak. ya Hanifah. Terima kasih atas pendapatnya ya. Yang tadi boleh nggak? Yang punya pengalaman tadi bisa survive-nya tuh bisa berjuangnya tuh karena apa? Yang tadi siapa ya? Randy sama Hartanto ya? Boleh tahu nggak? Saya Pak Hartanto Pak. Ya silakan. Jadi saya survive-nya itu karena waktu itu sempat buka usaha kuliner dan akhirnya karena pandemi jadi nggak kejual kan, barangnya busuk. Itu lumayan sedih deh Pak kalau diceritain. Jadi yang bikin saya survive itu yang pertama masa depan saya, impian saya Pak. Lalu dorongan juga dari keluarga harus, dan mikir otak lagi sih apa di masa ini apa yang bisa dijual selain usaha yang saya kemarin. Apalagi harus ngintis lagi dari awal itu sulit banget sih Pak. Dan sekarang saya mencoba peruntukan di bidang dokumentasi. Jadi sekarang kan lagi marak tuh usaha-usaha digital branding. Nah, saya coba beralih ke sana. Walaupun mungkin uangnya tidak begitu banyak, cuman masih bisa menghasilkan, alhamdulillah. Masih cukup buat bayar daftar ulang Unindra. Ya alhamdulillah. Terima kasih Randy. Tanto ya. Tanto, terima kasih ya sharingnya. Tadi siapa lagi tuh? Saya Pak. Randy ya, gimana tuh? Survive-nya kenapa tuh? Karena kenapa? Kalau saya sempat mau jualan Pak. Pas 3 bulan pertama itu saya sempat mau jualan apa aja gitu. Yang penting saya dapat uang gitu buat bertahan hidup untuk kuliahnya. Nah waktu itu saya sudah mulai merancang sih sebenarnya Pak, mau jualan entah minuman atau gorengan gitu ya. Nah tapi benar-benar ada hikmahnya banget sih Pak, dari yang memang terdampak. Saya langsung berpikir harus gimana nih cara bertahan hidup dan saya harus bisa cari uang gitu ya di lingkungan yang memang sekarang kondisinya lagi seperti ini. Nah saya berusaha untuk masuk di dunia masuk ke, kan sekarang lagi ramai media sosial sudah pasti gitu ya kan. Kalau di rumah dituntut untuk di rumah, kalau misalnya saya di jualan gorengan tuh kayaknya nggak bisa juga gitu kan, terdampak juga sama gitu. Akhirnya saya coba berusaha untuk, karena dulu saya pernah buka kafe sama teman-teman SMP. Di situ saya ngulik ke anak kampung, kan balik ke kampung sama teman-teman saya kumpul lagi Pak. Saya teman-teman organisasi itu alhamdulillahnya ada yang punya kamera DSLR gitu, Canon Pak. Dari sana saya kerjasama dengan desa untuk membangkitkan wisata-wisata desa. Seperti misalnya kalau di kampung saya misalnya ada curug atau apa, kita optimalkan di media sosial gitu. Kita buat terus penanaman 1000 pohon misalnya. Dan akhirnya alhamdulillah sekarang juga mulai bangkit sih, mulai yang dulunya tidak terlihat wisata-wisata di kampung saya alhamdulillah sudah mulai muncul gitu. Dan dari sana benar-benar banyak hikmahnya sih Pak, saya pribadi. Dari yang awalnya saya nggak ngerti tentang media sosial wedding, pre-wedding gitu, yang awalnya kita cuman buat komunitas cerita orang desa, membangkitkan wisata desa, akhirnya kalau sudah masuk lagi kan 3 bulan tuh Pak, kita jalin kerjasama dengan teman-teman dan desa, kepala desa gitu, kecamatan sama desa.
untuk mengembangkan desa wisata. Nah, dari sana tuh sudah mulai kerja lagi, mulailah kita kepikiran untuk membuat perusahaan kecil, wedding, pre-wedding, di bidang wedding, pre-wedding, gitu-gitulah, edit-edit video. Ya kayak gitu-gitu karena memang kita passionnya suka gimana ya, main gitu. Dan alhamdulillah sih sekarang doanya juga teman-teman semua bulan Desember saya sama teman-teman juga mau buka usaha wedding, pre-wedding, buka foto studio gitu. Benar-benar banyak hikmahnya sih Pak dari sana. Yang penting sih kita berpikir positif, bertahan hidup gimana caranya. Itu sih. Dan akhirnya ya Allah juga pasti memberikan sebuah hikmah di balik sebuah musibah. Itu aja mungkin Pak. Semangat mungkin teman-teman yang mungkin nantinya terdampak, pasti Allah kasih hikmah kok di balik semuanya. Keren banget, amin. Amin. Semangat terus Bang Randy. Semangat terus. Ya Pak, saya rasain sendiri sih Pak, benar-benar Randy namanya aja, itu Keren Bang. teman. Kalau mau nikah calling Bang Randy. ya teman-teman, kalau misalnya ada yang mau nikah, ayo, atau misalnya pre-wedding, ayo. Siap. Nanti Bang dikasih tahu tanggalnya. Bismillah. Noted. Mudah-mudahan teman-teman dicepatkan nikahnya ya. Amin. Bapak juga ya kayaknya Bapak. Amin, kalau ada Pak. calonnya. Ya, terima kasih Randy ya atas pengalamannya, sharingnya sangat bermanfaat sekali bagi kita ya. Teman-teman gimana? Kira-kira apa tuh yang membuat orang itu alasan seseorang itu bisa bertahan gitu dalam dia bisa bangkit gitu karena kena dampak pandemi, dia kena PHK, kena pengangguran, kira-kira apa yang membuat dia survive gitu? Ada gak yang punya pendapat? Saya Pak Hanifah Pak. Iya Hanifah, silakan. Sebenarnya kalau kayak gitu tuh dia punya moto hidup Pak. Ya kan? Kayak moto saya Pak, manjada wajada. Benar banget moto hidup. Pasti akan dapat. Jadi kalaupun suasananya lagi Covid gini nih, kalau kita sungguh-sungguh nih Pak, pasti Allah kasih aja jalannya gitu. Menurut saya gitu Pak. Iya gitu. Ya. Benar-benar. Ada juga Pak bangkit karena keluarga Pak. Ya, ini siapa? Bangkit karena orang tersayang Pak. Kenapa? Iya, Nis? bangkit Silakan. karena keluarga. Karena alasan keluarga. Memiliki tanggung jawab untuk menghidupi keluarganya yang dia sayang. Iya. Terima kasih. Sayang. Memang kalau untuk kayak kepala keluarga seperti itu ya, alasan utamanya, alasan kuatnya pasti keluarga memang ya. Oke, sekarang gimana kira-kira menurut teman-teman, kalau banyak yang terkena dampak nih kan berarti banyak pengangguran nih. Kalau pengangguran banyak tuh menurut teman-teman ntar apa yang akan terjadi sih? Kira-kira gimana? Maraknya kasus kriminal Pak. Maraknya kasus kriminal. Saya Pak Sabrina, kriminal. Iya, karena kan di mana-mana orang butuh uang kan Pak, dan dia menghalalkan segala cara bagaimana untuk bisa mendapatkan uang. Jadi apapun yang dia lakuin menurut dia itu benar. Padahal apa yang dia lakukan itu salah. Meskipun kriminal itu mereka katakan benar karena mereka itu saking kepepetnya gitu Pak. Ya, ya betul sekali Sabrina. Terima kasih atas pendapatnya Sabrina. Jadi Sabrina itu berpendapat kalau banyak pengangguran itu akan berdampak ke tingkat kriminalitas yang tinggi ya, karena mereka ya tidak punya pekerjaan lagi. Jadi mau nggak mau ya mungkin harus terpaksa melakukan hal yang melanggar hukum seperti itu. Teman-teman yang lain mungkin ada yang mau berpendapat gak? Meningkatnya kemiskinan Pak. Siapa ini? Sebutkan namanya dulu. Hanifah Pak. Hanifah, ya, meningkatkan tingkat kemiskinan. Ya. Ya, jadi Hanifah, menurut Hanifah, dampak dari pengangguran itu jadi meningkatnya tingkat kemiskinan di Indonesia seperti itu, karena ya banyak yang menganggur, jadi tidak ada pendapatan negara pun berkurang, jadi tingkat kemiskinannya jadi semakin naik seperti itu.
Teman-teman yang lain ada yang mau berpendapat? Silakan. Yang lain, dampak dari banyaknya pengangguran. Ada lagi? Ada. Oke, kalau nggak ada, ini kan dari tadi sisi negatifnya ya. Sekarang gimana sih kita melihat dari sudut pandang yang lain dari sisi positif? Sisi positif dari pengangguran di masa pandemi itu apa? Kira-kira, ayo teman-teman, silakan yang mau berpendapat. Sisi positifnya nih. Saya Pak. Siapa? Sebutkan namanya. Randy Pak. Randy ya, silakan. Ya kan tadi juga sempat dibahas juga bahwa saya rasa sendiri untuk sisi positifnya itu ya kita lebih jadi kayak berusaha untuk gimana sih biar mendapatkan uang pas lagi memang kondisi seperti ini, dan kita memanfaatkan kondisi apa yang sekarang lagi unggul gitu, misalnya di media sosialnya atau jadi kita lebih kayak berpikir kritis gitu Pak, lebih bisa gimana. Jadi kalau kita terus terpuruk ya nggak ada akhirnya, ya nggak akan terus, nggak bisa merubah hidup ya terus saja akan seperti itu. Dan akhirnya ya tadi yang kayak Bacut kan tadi bilang tuh ada yang sampai kabur gitu karena dia mungkin berpikirannya pendek, misalnya berpikiran dalam artian hanya sesaat doang gitu, padahal kan kita nggak lihat kiri kanan depan belakang kita masih banyak yang harus kita selesaikan gitu. Ya jadi uang pun jadi banyak sih sebenarnya, tergantung kita berusaha berikhtiar. Itu aja sih yang kita. Oke, Banyak sih sebenarnya Pak. Randy. Ya, jadi Randy berpendapat bahwa sisi positif dari pengangguran itu membuat kita menjadi lebih berpikir kritis. Iya Pak. Kritis ya, oh iya. Iya, lebih kritis gitu. Oke, terima kasih Randy. Yang lain gimana sisi positifnya? Pasti ada dong. Ya bisa banyak lebih waktu di rumah Pak. Jadi bisa menciptakan kreasi juga. Siapa, Sabrina ya? Iya Pak, oh iya Pak, saya Sabrina Pak. Apa Sabrina? Ya jadi lebih banyak waktu di rumah, terus aktivitas juga gampang terkontrol, bisa menciptakan kreasi-kreasi juga gitu. Jadi walaupun kita nggak kerja, tapi kita bisa melakukan kreativitas di rumah, bisa mengembangkan hobi. Nah, dan bisa mengembangkan itu gitu, sehingga kita bisa dapatkan uang gitu Pak. Ya benar. Jadi terima kasih Sabrina. Jadi Sabrina berpendapat bahwa dampak positif dari pengangguran itu membuat tingkat kreativitas kita juga menjadi tinggi. Jadi dengan tingkat kreativitas kita tinggi, jadi mungkin ada sesuatu hal yang tidak bermanfaat karena tingkat kreativitas kita jadi tinggi. Jadi membuat barang yang tidak bermanfaat itu jadi bermanfaat, kemudian bisa dijual, menghasilkan seperti itu. Teman-teman ada yang lain nggak dari teman-teman yang lain? Sisi positifnya apa? Masih ada lagi. Ini menyambung dari Bung Randy, Mas Randy sama Kak Sabrina. Jadi siapa? benar tadi namanya siapa? Hartanto. Ya, jadi dari kreativitas, dari berpikir kritis, sekarang UMKM di Indonesia meningkat nih Pak masa pandemi. Jadi sudah mulai usaha-usaha rumahan sudah mulai banyak. Terus saling support gitu antar masyarakat. Itu yang bagus tuh Pak dari pandemi ini. Jadi banyak usaha-usaha kecil yang saling mendukung usaha, saling kolaborasi, dan akhirnya menumbuhkan produk baru, dan itu produk lokal gitu, yang dimana produk lokal kita kan dulu sempat turun dan sekarang sudah mulai naik lagi produk lokalnya gitu Pak. Dari pandemi, hal positif dari pandemi yang saya bisa lihat gitu. Ya, terima kasih. Ya, masih ada lagi? Ya, terima kasih Hartanto ya atas pendapatnya. Jadi dia berpendapat
bahwa dengan sisi positif dari banyaknya pengangguran itu orang jadi ingin membuka usaha baru, jadi meningkatkan UMKM seperti itu. Jadi masyarakat jadi saling dukung-mendukung untuk membangun usahanya seperti itu. Teman-teman ada yang lain nggak nih sisi positifnya? Masih ada lagi kok ini sisi positifnya pengangguran. Masa nggak ada lagi? Masih ada lagi kok. Apa salah satunya? Masih ada lagi nih. Ada lagi nggak teman-teman? Diki kayaknya lagi mikir keras tuh Pak. Parah Pak. Jangan keras-keras. Tadi kamu habis main games leher, nanti sakit lagi nanti. Soalnya matanya ke atas gitu Pak, kayak lagi mikir banget gitu. Itu matanya lagi ke atas. mikir Pak ini Itu Pak. mikir atau kamu habis minum obat itu? Mikir Pak ini Pak. Ngantuk kayaknya. Ya Allah, Pak. Mikir Pak. Ya Allah Pak. Nggak, masih ada lagi? Nggak ada. Ya kalau dari Bapak mungkin salah satunya bisa membantu orang tua sih. Salah satunya itu. Kalau dari Bapak, jadi banyak waktu untuk membantu, atau mungkin ada orang tuanya yang sudah tua, mungkin bisa membantu orang tuanya seperti itu. Nah sekarang nih, kalau teman-teman di posisi yang berkuasa nih, banyak tingkat pengangguran seperti itu, Gimana Pak? Ulang. pendapatnya gimana? Jadi Sinyalnya Pak tadi jadi Pak. teman-teman misalnya nih, ya teman-teman misalnya diberi kekuasaan, mungkin teman-teman andai aja, misalnya teman-teman ini menteri ekonominya atau yang sejenisnya, melihat tingkat pengangguran tinggi nih di masa pandemi, teman-teman mau ngelakuin apa? Bikin ikoy-ikoyan, Pak. Ini siapa? Namanya Ngasih sebutin dulu modal ya. usaha, Pak. Nah, sebutkan nama Ani dulu, baru berpendapat ya. Rani. Siapa? Rani. Memberikan modal usaha. Memberikan modal usaha. Membuka lapangan kerja lagi Pak. Sebentar. Memberikan modal usaha. Boleh tahu gak modal usahanya dari mana? Menteri Pendidikan, Menteri Ekonomi. Misalnya kamu jadi Menteri Ekonomi. Memberi pinjamannya dari mana? Maksudnya dana pendanaannya. Sedangkan kita aja COVID aja butuh banyak pengeluarannya. Belum lagi dikorupsi ya Pak dananya. Tuh. Ya? Iya, maksudnya kita banyak pengeluaran juga di negara kita. Terus ada aja gitu pemerintah yang korupsi dana bansos gitu. Segitu nggak punya hatinya kah gitu loh. Terlepas dari itu dulu, jangan. Jadi kita fokus ke pendanaannya dulu. Pendanaan. Tadi yang komentarnya Nurani. Uangnya pakai berarti uangnya dari dia. uang kas negara. Uang sendirinya dia juga nggak apa-apa. Nggak sendiri, Pak. Iya, oke. Jadi Rani berpendapat memberi modal usaha kepada yang terkena dampak pengangguran ya. Yang terkena dampak banyak loh ini. Iya, banyak. Nggak sedikit. Iya Pak, ribuan jiwa. Makanya. Dan orang. Tapi kan mungkin bisa dibantu dari yang terdekat dulu Pak. Jadi Dari bisa yang mengurangi gitu. Nggak langsung brek gitu. Jadi bisa sedikit mengurangi kayak gitu, membantu gitu Pak. Ini siapa ini? Hanifah Pak. Hanifah. Ya memang untuk saat ini pemerintah juga sudah memberikan bantuan ya kepada usaha-usaha kecil ya. Cuman untuk yang pengangguran
Mungkin masih belum ya. Jadi idenya Nurani cukup Maaf Pak, baik. potong Pak. Ya, silakan. Ini siapa? Pak, saya potong. Saya Anispa, bukan dari pihak kementerian aja, tapi kadang dari saya buka di Instagram, sosial media, dari artis-artis, dari selebgram juga banyak yang pada ngasih pendanaan buat yang kurang mampu. Gitu Pak. Iya, jadi ya Anispa jadi berpendapat kita nggak boleh mengandalkan pemerintah aja, jadi kita sendiri juga harus membantu untuk yang terkena dampak, yang membantu PHK yang terkena dari dampak pandemi seperti itu. Teman-teman yang lain, ada yang mau berpendapat? Gimana? Apa yang harus dilakukan? Siapa ini? Tanto, Pak. Ya, Tanto, silakan. Jadi selain diberikan modal, ada baiknya gitu pemerintah juga andil dalam memberi pelatihan pada yang menganggur gitu. Jadi nggak cuma dikasih modal, tapi diberi pelatihan bahwa sebenarnya cari uang nggak mesti harus bekerja dengan orang lain gitu. Dan juga izin dari UMKM dipermudah agar bisa mencairkan kredit usaha rakyat. Kan itu sekarang kredit usaha rakyat kan lo cukup sulit ya syaratnya. Ada baiknya dipermudah untuk mendukung UMKM juga. Oke, jadi terima kasih Tanto. Jadi Tanto itu berpendapat bahwa tidak mesti harus pendanaan yang diberikan, tapi pelatihan juga perlu sebenarnya, penting juga untuk membantu pengangguran ini agar mereka tidak maksudnya agar mereka punya skill-skill baru seperti itu. Teman-teman yang lain yang belum berpendapat nih, siapa nih? Ada gak? Kalau jadi Menteri Ekonomi apa nih yang mau dilakuin untuk membantu mengurangi pengangguran akibat pandemi? Ada lagi nggak teman-teman yang mau berpendapat? Kayaknya cukup deh Pak. Cukup. Oke, kalau cukup. Sebentar. Jadi teman-teman tadi udah ngasih solusi ya. Sekarang teman-teman coba simpulin diskusi kita hari ini. Sebelumnya ada yang mau ditanyakan nggak dari pembahasan kita hari ini? Ada nggak? Belum ada Pak. Belum ada. Jadi teman-teman sekarang kalau bisa simpulin dengan BMB 3 ya. Jadi Bapak jelaskan dulu BMB 3 itu apa. Jadi B-nya itu berpikir, M-nya itu merasa, B3-nya lagi bersikap, bertindak, dan bertanggung jawab. Jadi contohnya, Bapak kasih contoh dulu ya. Misalnya berpikir dengan bimbingan konseling kelompok ini, kita jadi mengetahui penyebab, informasi dari pengangguran di masa pandemi, banyak yang sharing seperti itu. Terus merasa, jadi kita bisa merasakan gimana tuh rasanya tadi jadi pengangguran akibat pandemi. Terus bersikap, bagaimana sikap kita jika kita di posisi tersebut. Sikap kita harus seperti apa. Terus bertindak, dari informasi yang kita dapat apa? Tindakan apa yang kita bisa bantu untuk mengurangi pengangguran tersebut. Terus bertanggung jawab, kita bisa bertanggung jawab atas solusi yang sudah kita berikan, seperti itu. Teman-teman coba ya, pakai BMB 3 satu-satu ya. Siapa yang mau duluan coba?
silakan. BMB 3 semuanya harus mencoba ayo berpendapat tentang BMB 3 dari yang sudah kita diskusi yang sudah kita lakukan. Satu-satu ayo silakan. Siapa duluan? Ayo dicoba teman-teman. BMB 3. Oke Pak, saya deh Pak. Hanifah Pak. Hanifah ya silakan. Berpikir ya Pak yang pertama. Ya. Ya, kalau dari saya Pak, berpikir gimana caranya kita bisa lebih membantu orang yang terdampak, ataupun kita bisa mungkin membuka, kalau misalkan kita sendiri nggak berdampak nih, mungkin kita bisa membuka lowongan untuk yang terkena itu. Terus merasanya ya pasti merasa sedih ya Pak ngelihat Indonesia dengan keadaan seperti ini, ataupun negara yang memang lagi dilanda COVID-19 ini. Terus selanjutnya berpikir ya Pak. Bersikap. Ya menyikapinya pasti dengan harus sabar ya Pak, yang namanya cobaan gitu. Karena ada pepatah Arab juga gitu kan yang mengucapkan man sabaru zafiro, barang siapa yang bersabar pasti akan dapat gitu. Jadi bersabar tapi tetap usaha, jadi nggak kosong hasilnya. Nah, terus bertindak ya Pak. Ya kan Pak? Ya, bertindak. Habis itu bertindak, ya kita bertindak untuk melaksanakan apa yang tadi kita pikirkan gitu. Yang tadi di awal saya bilang, mungkin membantu yang terkena atau membuka lowongan yang terkena dampak kalau kita nggak kena. Nah, bertanggung jawab, ya gimana caranya apa yang udah kita tuangkan bisa kita jalankan dengan tanggung jawab yang penuh gitu Pak. Oke, terima kasih Hanifah. Baik. Ya, bagus ya. Yang lain teman-teman, yuk satu-satu yuk. Berpendapat nggak ada yang salah kok. Nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Silakan, ayo teman-teman. Saya deh Pak. Ya, siapa? Ya Sabrina Pak. Ya, Sabrina, silakan. Ya, jadi berpikir itu saya sebagai anggota kelompok mendapatkan pemahaman baru tentang bagaimana cara bertahan hidup dari orang-orang yang terkena dampak di pandemi ini Pak. Terus merasa saya sebagai anggota kelompok ikut merasakan apa yang mereka rasakan, walaupun saya sendiri tidak terkena dampak, tapi saya bisa merasakan dari cerita mereka, ekspresi mereka itu seperti apa. Terus bersikap, saya sebagai anggota kelompok pun sikapnya kayak kayak kasihan gitu Pak gitu. Dan mungkin sikap saya sebagai anggota kelompok juga akan lebih bersyukur gitu, karena ya mungkin yang terkena dampak bisa kasihan ya kan, dan kalau saya sendiri itu lebih bersyukur gitu karena masih punya kesempatan di pandemi ini gitu. Terus bertindak, saya sebagai anggota kelompok akan bertindak memberikan bantuan, kayak misalkan memberikan pelatihan gitu kepada orang-orang yang terkena dampak, karena itu akan membuat kreativitas mereka lebih tinggi. Lalu dan yang terakhir, bertanggung jawab. Saya akan bertanggung jawab untuk menjalankan program yang akan saya jalankan kepada orang-orang yang terkena dampak di pandemi ini, Pak. Oke, Sabrina, bagus sekali. Terima kasih ya, Sabrina. Teman-teman yang lain, silakan, ayo. BMB 3-nya.
yang belum? Yo, nggak ada yang salah, nggak ada yang benar kok. Pendapat itu ya semua orang punya pendapatnya masing-masing. Yo, yang belum? Satu-satu ya. Kebagian semua. BMW 3 kok. Oh, yang belum? Siapa? Ayo. Teman-teman. Udah. Nggak ada lagi. Satu-satu dong. Ini nggak ada lagi. Yang ngasih BMW 3. Ayo nanti Bapak tuntun. Kasih pendapatnya BMW 3 yuk. Siapa? Anispa yuk. Satu-satu. BMW 3. Nis. Ayo coba. Saya deh Pak, coba. Siapa? Nurani. Nurani silakan. BMW 3. Yang pertama kan berpikir ya. Iya. Jadi kita berpikir bagaimana cara menangani pengangguran yang terdampak dari pandemi ini. Iya. Terus merasa ya. Ya. Merasa. Kita juga merasakan gimana ya? Maksudnya kita merasakan apa yang sedang dirasakan oleh pengangguran pada saat pandemi ini. Ya. Terus bersikap. Kita harus bersikap positif untuk bisa membantu pengangguran yang ada karena pandemi. Habis bersikap, bertindak, kita harus melakukan tindakan yang baik agar pengangguran di Indonesia ini cepat terselesaikan. Ya. Terus bertanggung jawab. Kita harus selalu bertanggung jawab dengan apa tugas yang akan kita jalankan. Kurang lebihnya seperti itu, Pak. Ya, terima kasih Rani. Yo, teman-teman yang belum yuk. BMW 3. Randy, mau coba Randy? Coba deh Pak ya, mudah-mudahan nggak salah. Yang pertama, berpikir. Kita lebih bisa berpikir untuk yang tadi, berpikir kritis, gitu, lebih bisa lebih aware pada diri kita sendiri, lebih bersyukur dengan apa yang kita punya sekarang gitu. Kita harus bisa lebih berpikir dalam artian ketika kita terdampak, ada loh yang orang yang lebih terdampak dari kita juga gitu, bukan kita doang gitu. Syukuri apa yang kita punya sekarang meskipun kita hanya sekedar bisa makan gitu. Intinya sih kalau dari segi besarnya kita harus bisa berpikir positif dalam segala hal. Nah, terus merasa, kalau masalah ya merasa, kita lebih bisa merasakan ya, tadi benar dikata Mbak Sabrina bahwa kita juga jadi ngerasain orang lain ketika berdampak kayak gimana, dan kita juga jadi kayak pengen bantu juga walau kita punya sedikit rezeki gitu. Misalnya kayak kita lagi di jalan, tiba-tiba ada yang misalnya jualan makanan kecil, kerupuk, atau misalnya ada apa gitu, hal yang memang dia juga bertahan hidup. Nah, kita juga ketika ada rezeki lebih, kita lebih aware gitu, kita ya beli atau misalnya kita ada rezeki lebih, kita kasih lebihnya atau gimana gitu. Yang terpenting kita kan, kalau kita seperti yang di dalam Islam kan memberi ya, matematika Allah itu ya pasti kembali lagi lebih besar dari itu gitu. Walau hanya 10.000 atau 5 bahkan 1.000 saja gitu. Intinya gitu. Terus merasa, terus kita bersikapnya ya kita harus bisa, kalau bisa ya kita kalau tadi kayak misal saya pribadi pengen buka perusahaan kecil ya, saya juga pengen di sana melihat orang yang pengangguran juga bisa ikut kerja sama kita gitu. Jadi lingkungan kita juga, yuk ikut yuk sama aku, misalnya sama
kerja yang memang kita juga meskipun masih kecil-kecilan kita rangkul gitu. Kita bersikap dalam artian yang tadi UMKM yang tadi Bang Hartanto jelaskan bahwa kita harus bisa lebih meningkat gitu. Nah dari sana benar-benar harus bisa aware gitu ke lingkungan kita. Terus ada lagi tadi apa? Bertindak ya, bertindaknya apa ya? Ya tadi sih bertindak, kita nggak cuman hanya diam saja. Kita buatlah perusahaan kecil kayak atau walau hanya sekedar membantu berjualan orang lain atau misal gitu ya, atau apa ya, mungkin itu aja sih Pak. Intinya garis besarnya kita lebih bisa berpikir lebih positif sih intinya gitu kalau misalnya kita kena musibah atau apa. Itu aja sih Pak. Selanjutnya bertanggung jawab apa? Oh iya, bertanggung jawab. Intinya sih kalau bertanggung jawab ini dalam kita melakukan hal apapun kita pasti ada risiko, sebab dan akibat. Nah risiko ini ya kita harus tanggung jawab diri kita sendiri. Apa yang mau kita, misalnya kita membuat apa, misalnya perusahaan kecil misal, ya kita juga pasti harus siap dengan risiko apa yang kita tanggung nanti gitu. Jadi misalnya ketika misalnya ada hal yang seperti ini, kita corona misalnya, terus tiba-tiba di lockdown kembali gitu ya, kita harus bisa bertanggung jawab ketika mengambil sebuah keputusan. Itu aja sih mungkin Pak. Oke, terima kasih Randy atas BMB 3-nya. Selanjutnya teman-teman ayo yang belum BMB 3-nya. Siapa? Diki. Mencoba Diki. Yang belum ya. Lagi mikir Pak dulu Pak. Taski. Coba dulu yuk. Apa ya? Nggak dulu deh Pak. Ada lagi kah yang mau coba? Ya udah. Sampai BMB 3-nya sampai situ aja deh. Ya teman-teman udah lelah juga sepertinya. Lanjut untuk pesan dan kesannya ya teman-teman, mengikuti kegiatan ini gimana? Ini wajib ya kalau ini satu-satu harus berpendapat pesan kesannya. Satu-satu ya teman-teman. Ayo silakan yang ingin berpendapat. Pesan dan kesannya mengikuti kegiatan ini. Silakan satu-satu. Oke deh Pak, saya lagi deh Pak, Hanifah Pak. Ya Hanifah, silakan. Kesan dan pesannya pasti apa? Kesannya jadi banyak tahu ya Pak dari cerita yang lain apa sih itu bahasanya Allah, dari sharing pengalaman, dari pengalaman yang lain kayak terkena dampaknya atau dia yang merasakannya atau tetangganya atau bahkan keluarganya kayak gitu. Jadi kita lebih tahu, terus jadi lebih banyak berpikir juga di masa pandemi ini. Sebenarnya nggak negatif doang gitu, ada positifnya kayak tadi ada Bang Randy jadi muka usaha yang lebih mungkin kayak gitu. Terus pesannya lebih semangat aja. Oke, terima kasih Hanifah. Yang lain yuk, pesan dan kesannya. Saya Pak. Siapa? Satu-satu, ayo. Tajki Pak, mumpung lagi ada bicara tuh Pak. Ayo Taski. Ya, Pak. Udah ngantuk Pak, maaf ya. Ya, nggak apa-apa. Ya Pak, kesannya jadi tahu gitu apa negatifnya pengangguran, positifnya juga tahu ternyata ada positifnya. Terus pesannya mudah-mudahan corona cepet hilang biar kita bisa kelas offline Pak, malas online, ngantuk. Ya, terima kasih Taski pesan dan kesannya. Ayo teman-teman yang lain. Ya Pak, saya Pak Anispa Marzuki Pak. Saya Anis, ayo silakan. Kesan-kesannya saya jadi tahu ilmunya untuk kalau misalnya saya terpuruk dalam pengangguran saya bisa bangkit, dapat ilmu bersama teman semuanya.
Jadi ada pola pikir untuk semangat menjalani hidup kembali. Ya. Oke, terima kasih Nis, Pak. Selanjutnya Saya Nurani. ya Nurani, silakan. Pesannya buat teman-teman semuanya, untuk semuanya pokoknya tetap semangat ngejalanin hidupnya walaupun dalam pandemi kayak gini. Terus kesannya jadi kita bisa tahu apa hikmah di balik dari semuanya. Itu aja, Pak. Oke, terima kasih Rani. Saya, Pak. Teman-teman yang lain. Siapa? Saya, Pak. Siapa? Sabrina. Iya, Pak. Ya, silakan. Ya, kesannya untuk hari ini kita semua jadi tahu bagaimana rasanya terdampak pengangguran di pandemi, terus bagaimana mereka menjalani hidup masa mereka di masa terpuruknya dan akhirnya mereka bisa bangkit. Terus pokoknya banyak cara yang bisa kita lakukan supaya kita bisa bangkit lagi dalam keterpurukan itu. Terus pesannya buat semua anggota kelompok bimbingan, semoga dilancarin rezekinya, terus bisa bangkit pelan-pelan dan semangat menjalankan hidupnya. Terima kasih. Selanjutnya ayo teman-teman, pesan dan kesannya. Siapa nih? Diki udah belum? Ya mungkin Pak. Siapa? Diki, ya silakan. Diki dulu mungkin Diki. Oh Diki dulu, oke Pak. Diki. Dapat. Ya Diki ya. Pak. Ya. Iya Pak, untuk kesannya saya menjadi mendapat pengetahuan baru Pak. Ya. Tentang bagaimana bertahan hidup berdasarkan pengalaman-pengalaman. Itu Pak, kalau untuk pesannya semoga sehat selalu, karena kan sehat itu mahal Pak. Itu aja dah Pak. Oke, terima kasih Diki. Ayo Randy, silakan. Ya Pak, kalau saya ingat teman-teman tadi yang tadi singgung juga Mbak Cut, bahwa kita harus punya moto hidup. Seperti apa ya, kalau moto hidup saya, visi tanpa eksekusi adalah halusinasi. Jadi teman-teman harus punya tujuan. Kalau tujuan itu hanya sekedar impian saja, halusinasi saja ya, apa gunanya gitu, nggak bakalan terwujud gitu. Terus teman-teman ingat surat Al-Insyirah, fa innamal usri yusra, maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Terus 2 kali bahkan di Al-Quran itu di surat Al-Insyirah, inna ma'al usri yusra, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Jadi tidak usah takut, tidak usah ngerasa berkecil hati, bahwa di dalam kesulitan pasti ada kemudahan, pasti ada hikmahnya. Itu aja sih mungkin Pak. Semangat teman-teman menjalani hidup, bersyukur itu lebih indah. Mungkin itu aja sih Pak. Bersyukur sampai lalu. Ya. Bersyukur jangan insecure. Yuk kita bersyukur dan insecure. Bersyukur jangan insecure, bagus sih. Oke, selanjutnya siapa? Silakan teman-teman. Saya Pak. Ya, silakan siapa ini? Firda Bapak. Ya, silakan. Saran dari bimbingan kelompok yang malam ini, saya mau memberi saran ya Pak ya? Pesan dan kesan. Pesan dan pesan. Iya, pesan. Kesimpulan makalah. Udah ngantuk Pak. Ya, kesan dan pesannya saya sangat bersyukur dengan
diadakannya bimbingan kelompok ini, jadi saya merasa bahwa ternyata banyak di luar sana yang sangat mencari sesuatu untuk hidupnya gitu loh Pak. Jadi saya harus banyak-banyak bersyukur. Di antara banyak yang lain, saya masih bisa bertahan hidup gitu Pak. Udah, itu aja. Ada lagi? Iya, itu aja Pak. Ya Oke, cukup terima Pak. Yang lain udah semua belum? Udah Pak. Pesan udah Yang semua. lainnya mungkin. Udah Pak. Udah Ada yang Pak. belum? Udah semua ya? Sudah. Oke teman-teman, terima kasih atas waktunya dalam kegiatan hari ini. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Sebelum itu ada yang ingin ditanyain? Yang terakhir? Udah cukup. Nggak ada. Cukup, oke. Kita tutup dengan doa ya. Baik Pak. Sebelum kita mengakhiri kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Oke teman-teman, terima kasih banyak, sehat selalu. Terima kasih banyak atas kehadirannya dalam kegiatan ini, sehat selalu. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.